Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya termasuk kita dalamnya. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua istiqomah untuk menjadikan beliau sebagai teladan dalam hidup kita. Amin. Baik Bapak dan Ibu, mari kita sempatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan beri kesembuhan. Saudara-saudara kita yang rezekinya sempit, semoga Allah lapangkan rezekinya. Saudara-saudara kita yang punya masalah, mendapatkan ujian, semoga Allah beri solusi dan beri ketambahan sehingga bisa menjadi amal kebaikan. Dan kita yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu kita yang akan menambah keberkahan hidup dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada berapa Syawal sekarang? Masih ada 2 jawabannya. Baik Bapak dan Ibu, saya ingat lagunya siapa ya? Kalau bulan bisa ngomong. Sudah. Kalau bulan bisa ngomong, pasti dia tidak akan bohong. Sebentar lagi bulan akan ngomong. Persisnya tanggal 5 besok. Tanggal 5 Mei itu akan terjadi gerhana penumbra. Gerhana penumbra itu gerhana yang bulannya itu tertutup sama bayangan bumi. Bayangan bukan buminya, tapi bayangan bumi. Jadi kelihatan agak gelap tapi bukan tertutup. Maka tidak disunahkan sholat gerhana. Ya, jadi besok tanggal 5 Mei ya, benar ya, 5 Mei itu akan terjadi gerhana bulan tapi penumbra. Jadi penumbra itu yang diharuskan, yang disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana itu apabila benda tertutup benda. Ini benda tertutup bayangan bumi. Jadi memang agak gelap tapi tidak ditutup oleh bumi. Ya, jadi bulan besok akan ngomong tanggal 5. Itu adalah bulan purnama. Ya, ini jadi saya tidak belangi mana-mana. Besok bulan akan ngomong tanggal 5 Mei sekitar mulai jam 11 sampai jam 00 sekian menit. Ya, jadi jam 11 malam sampai jam 00 sekian menit. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita apa yang Allah sampaikan dalam surat Ar-Rahman. Kenapa bisa kita tahu? Karena Allah sudah meletakkan dasar-dasarnya dalam Al-Quran. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu memang punya alur perjalanan masing-masing dan itu tetap. Tidak kurang semenit, tidak lebih semenit. Kalau kurang semenit atau lebih semenit hancur bumi ini. Nah, itu Quran yang mengatakan sebagai sebuah pembelajaran buat kita. Ya. Nah, adapun yang terjadi di masyarakat, ya monggo. Ya. Mari kita pegang mana yang kita yakini kebenarannya. Selama acuannya benar, masih dibolehkan. Itu namanya at-tanawu fil ibadah. Itu dibolehkan. Bermacam cara beribadah itu boleh selama dasar ya dalil yang digunakan untuk ibadah tadi diterima. Misalkan contoh ya yang tanggal 21 kemarin ya itu menggunakan dalil sama sumu liratihi fa in gumma faqdurulah di akhir hadisnya. Kalau itu tidak nampak maka hitunglah, perkirakanlah, memperkirakan dengan ilmu. Ya, maka kemarin kita juga ditunjukkan matahari bisa ngomong juga itu. Gerhana itu pertemuan sejajar antara bulan, bumi dan matahari. Setelah sejajar maka dia akan bergerak masing-masing. Ya, bulan melampaui matahari, ya artinya ke atas ya, sehingga nanti setelah
dia terbenam matahari pada hari itu sudah berada di atas ufuk, tapi baru 1,54 derajat. Fakdurulah hitungannya di sana. Maka dia masuk bulan baru hari itu. Sementara yang berpegang kepada sumu li ru'yatihi, ibadah melihat itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Gitu lah. Maka mau tidak mau, karena melihat ini kan harus keton. Bahasa Jawanya ya, harus keton ya. Kalau tidak keton, ya belum masuk. Gitu. Karena melihat ini adalah ibadah. Gitu lah. Nah, maka sampailah pada ketetapan kalau bisa ru'yat, kemungkinan imkan ru'yat itu maksudnya kemungkinan dilihat, belum pasti bisa dilihat ya, tapi kemungkinan dilihat paling minim derajatnya adalah 3 derajat. Nah, kemarin itu di bawah 2 derajat, sehingga apa? Istiqmal ya, menyempurnakan bulan Ramadan jadi 30. Bisa dipahami nggih? Jadi kita kembalikan kepada Al-Qur'an ya. Sekarang Quran tidak akan pernah bertentangan dengan apa? Alam semesta. Ya, tidak akan pernah bertentangan dengan alam semesta. Kalau Quran mengatakan bihusban, kehitung, maka orang bisa memprediksi sekarang. Nah, besok tanggal 5 kalau kita yakin ya, yakin dong Pak. Penelitian kok BMKG ya namanya, itu sudah di internet sudah banyak ya. Jadi tanggal 5 itu ada gerhana tapi penumbra, jadi tidak perlu sholat gerhana. Bisa dipahami nggih? Jangan terlalu rajin sholat gerhana. Tapi istilahnya gerhana menurut BMKG itu. Nah, ini menjadi pembelajaran buat kita. Tahunya dari mana? Dari Al-Qur'an gitu. Maka saya seringkali menyampaikan begini Bapak dan Ibu, dan ini pembelajaran Al-Quran sesungguhnya. Apa sih yang kita dapatkan dari Ramadan yang 1 bulan kemarin? Kalau saya menyingkatnya 3M Pak ya, 3M. M pertama itu adalah kita sedang diajari bagaimana harus menerima apa yang Allah tetapkan untuk kita wujudkan. Jadi ketika kita menerima itu menjadikan kita bahagia, maka kita harus apa? Syukur. Ketika tidak nyaman, ya harus sabar. Jadi mereka yang pada 21 itu berlebaran, ya sudah alhamdulillah syukur selesai. Ya, yang belum ya bersabar, sabar sih sedina mening. Ya. Kita diajari itu, tapi yang terjadi malah konflik. Gitu? Kue orang taat pemerintah. Harusnya begitu. Jadi S-nya syukur, yang berlebaran tanggal 21, yang lebaran tanggal 22 dia harus bersabar. Kita sedang diajari menerima selama kita bulan Ramadan. Tapi kita kadang tidak memahami itu sebagai sebuah pembelajaran. Jadi M yang pertama apa? Menerima. Cara menerima dengan 2S. Syukur kalau itu baik buat kita, sabar kalau tidak nyaman buat kita. Karena kita berada dalam kendalinya Allah Subhanahu wa taala. M yang kedua, apa kira-kira Pak dan Ibu? Menang baik puasa 1 bulan kok. Menyadari. Ya. M yang kedua apa? Menyadari. Gimana cara menyadari? Ya, yang diajarkan dalam berpuasa itu ya juga sama dengan 2S. Ya. S pertama apa? Salat. Jadi salat itu adalah bentuk kesadaran akan apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang tidak salat berarti dia sedang lupa. Dia orang yang tidak sadar. Dia orang yang orang sadar kok, ya dikasih urip kok. Nah, dia sedang tidak sadar itu. Jadi S pertama apa? Salat. Yang kedua, ini hubungan kita dengan Allah ya, atas nikmat yang Allah telah
berikan. Yang kedua yang kedua apa? Sedekah. Kita diajari dalam puasa seperti itu. Ya, kalau kita menyadari, satu, kita sholat karena Allah berikan nikmat. Dua, kita harus rajin bersedekah atau sedekah karena memang kita butuh orang lain. Jadi orang yang tidak pernah bersedekah, orang tidak mau zakat, orang tidak mau infak, berarti dia tidak menyadari. Wong kelalen namanya. Orang yang kelalen. Paham nggih? M yang kedua dengan 2 S. S pertama apa? Salat. S kedua sedekah. Ini kalau kita mau memahami apa pembelajaran dari bulan Ramadan. Kemudian M yang ketiga apa Bapak dan Ibu? Bingung ya? Muat. Bukan muat. Mendekat. Ya, mendekat. Mendekat itu dengan 2 pola sebenarnya. Ya, S. Jadi dengan 1 S tapi 2 pola. Mendekat itu dengan silaturahim. Ya, silah, sambungan. Ya, silatullah atau silaturahim. Jadi menyambung. Tidak mungkin mendekat tanpa menyambung. Paham ya? Jadi kita harus bangun apa? Silaturahim. Ya, kalau orang Jawa silaturahim namanya apa? Lebaran itu, halal bihalal. Lebaran itu kan punya 4 nilai itu ya. Lebar, ya, lebur, luber, labur. Mbok kayak gitu. Jawa ini loh, saya enggak tahu kata orang. Jadi lebar itu selesai ya, harus senang. Jadi kalau orang lebaran enggak senang, tanda tanya. Ya. Jadi lebar, kemudian lebur, mau memaafkan, mau melepas, ya, mau menggugurkan segala kesalahan yang ada dalam diri kita ataupun kita terhadap orang lain. Luber, nah itu yang semangatnya ngasih sedekahan, ngasih THR-an, ya. Nah, itu luber. Kemudian labur, kata orang Jawa, labur itu menjadikan putih. Jadi tidak ada lagi kita mengingat kesalahan saudara kita. Nah, ternyata kalau saya pelajari orang Jawa memang syarat dengan makna, ya. Kayak kupat misalkan, ngaku lepat, ya. Kupat itu ngaku lepat atau laku papat yang tadi itu. Kemudian kupat kudu pakai sambal krecek ati. Krecek itu kulit, lahir, hati, batin. Maka muncul maaf, lahir, dan masih banyak lagi. Itu Jawa. Ya, jadi M yang ketiga apa? Iya, mendekat dengan membangun silaturahim. Jadi ada 3 nih sebagai hikmah kita berpuasa itu pembelajarannya. M yang pertama apa? Kelalen penting. M menerima dengan 2 S, syukur, ya, dan sabar. M yang kedua apa? Menyadari. Bisa sholat, bisa sedekah. M yang ketiga mendekat dengan silaturahim. Oke, itu sengaja saya sampaikan di depan untuk mengkaji ayat ini. Mari kita baca bareng-bareng pada Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil
fadlillahi wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Semoga Allah berikan 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Amin ya rabbal. Siapa yang bisa potong-potong, ayo. Zakat, pulsa. Nanda. Ya, saya akan baca potong-potong, nggih. Ya ayyuha annasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa huda wa rahmatun li al-mu'minin. Qul bi fadli Allahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika fal yafrahu huwa khairun min ma yajma'un. Nah, itu potongan-potongan kata di dalam surah Yunus ayat 57 58. Lihat, ya artinya apa? Wahai. Ayyuha artinya apa? Wahai juga. Jadi Allah memberikan tekanan. Sama kalau kita manggil orang, hai hai, beneran enggak manggilnya? Beda dengan manggil hai sama hai hai. Lebih sungguh-sungguh mana? Hai hai, ya. Artinya ada tekanan di sini. Ada tekanan. Jadi dia serius manggilnya. Ya. Jadi wahai manusia, ya. Yang diseru manusia bukan orang beriman, ya, tapi manusia, semua manusia. Ya. Qad sungguh ja'at telah datang kalian kepada kalian. Jadi wahai manusia, telah datang, ya, kepada kalian mau'izatun, nasihat. Ya, mau'izatun itu apa? Nasihat min dari Rabbi, Tuhan, bukan Allah tapi Rabb, dimunculin di sini karena melingkupi semua makhluk. Kalau Allah itu adalah zat yang disembah, berlaku bagi orang mukmin, tapi Rabb berlaku kepada semua manusia. Maka cocok antara panggilan manusia dan Rabb-nya. Paham nggih? Min dari Rabbi, Tuhan kum kalian. Ya, yang datang apa? Nasihat. Nasihat Al-Qur'an, dari nasihat dari Allah. Ya, jadi ketika kita membaca Quran, kita sedang menerima nasihat. Kira-kira kalau sedang menerima nasihat khusyuk apa? Harusnya khusyuk. Ya, harusnya khusyuk. Maka diperintah apa? Fastami'ulah, dengarkan kalau ada orang yang sedang membaca Al-Quran, karena kita sedang menerima nasihat. Tapi kita sering kalau sedang baca Quran tidak khusyuk, malah ngomong dewek, ya. Itu. Jadi mir rabbikum. Yang kedua apa? Wa shifaun, penyembuh. Ya. Jadi Quran itu adalah obat. Jadi kalau ada di antara kita sedang sakit, baca Quran kok orang sembuh, berarti sakitnya itu komplikasi parah banget. Ya, artinya harus banyak minum obat gitu loh, harus banyak berobat gitu loh. Ya. 5, ya, di mana ma apa fi dalam as-sudur, dada kamu. Jadi ini penyakit rohani.
Ya, Bapak dan Ibu lebih risau mana, penyakit jasmani apa rohani? Jasmani. Padahal tidak ada riwayat penyakit jasmani masuk neraka. Ya, Allah memasukkan orang neraka karena sakit batuk pilek, tidak ada. Ya, jadi banyak ya yang menyebabkan orang masuk neraka itu adalah karena penyakit rohani. Maka obatnya adalah nasihat itu, Al-Quran. Wahudan, dan Quran itu adalah petunjuk. Petunjuk berarti sarana untuk mendatangkan pemahaman, pengertian, pencerahan dalam diri seseorang. Jadi kalau kita membaca Quran kok berhenti sampai pada bacaan, berarti dia belum masuk dalam kategori ini. Jadi sehingga penting buat kita ya, ketika kita membaca Quran memang targetnya itu ya, bukan hanya sebatas bacaan saja. Karena memang fungsinya Quran hadir menjadikan kita ini cerdas, menjadikan kita ini tercerahkan. Ya. Nah, ini yang ngomong siapa? Allah, bukan saya. Saya hanya mengantarkan saja. Ya. Warahmatun. Ya. Dan bentuk dari kasih sayang Allah kepada kita. Jadi tanpa Quran manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Atau kalau kita ini hidup keluar dari ketentuan-ketentuan Al-Quran, ya pastinya kita akan menemukan kegelapan dan kesulitan. Ya, ini menjadi sebuah pembelajaran. Ya, jadi Quran itu adalah rahmat dari Allah. Nah, lil mu'minin, yang bisa merasakan itu semua apabila mereka itu percaya. Maka dalam rukun iman terdapat tak percaya kepada Al-Quran? Iya. Ya, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Allah. Yang kedua apa? Percaya kepada malaikat. 3, Rasul. 4, ayo Pancasila hafal. Oh dia hafal gimana? Allah, malaikat, Rasul, kitab, kiamat, dan qada dan qadar. Jadi ada percaya kepada Quran. Itu akan bisa dirasakan kalau manusia itu mau beriman. Ya. Coba, ini menarik Bapak dan Ibu. Siapa yang pernah nulis karya ilmiah, skripsi atau tesis, mesti kalimatnya ini tulisan jauh dari sempurna. Ya enggak? Coba lihat Quran di awal langsung ngomong zalikal kitabu la roiba fihi. Wah. Cara-caranya kan kewanen, tapi benar memang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kan kalau sampai kita masih ragu membaca, ragu menjadikan Quran sebagai nasihat, ragu menjadikan Quran sebagai obat, ragu menjadikan Quran sebagai petunjuk dan rahmat, aneh. Kira-kira percaya buatan Bapak dan Ibu? Coba. Kalau tulisan-tulisan mau doktoral apa, mesti kalimatnya itu ini jauh dari sempurna. Masih banyak yang salah. Tapi Quran lihat ya, di awal langsung mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Kadang kita tidak yakin, tapi ketika kita membaca Al-Quran, masalahnya di siapa? Di Qurannya apa di kita? Di kita, gitu loh. Nah, ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita ya. Maka dari itu yuk kita pahami ayat-ayat, pahami konstruksi dari ayat-ayat ini agar apa? Agar ya
apa yang Allah janjikan ya kita dapatkan gitu loh. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Jadi kita akan mendapatkan semua ini manakala kita beriman. Lalu Allah katakan, "Qul," katakan Muhammad, "bi fadlillah." Ya, karena keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah yaitu Al-Qur'an. Jadi Quran itu adalah keutamaan yang Allah turunkan di kita. Allah itu punya kasih sayang kepada kita, menjadi satu kesatuan. Qur'annya hadir, Allah punya sifat Rahman dan Rahim, gabung jadi satu. Agar apa? Falyafrahu, agar kalian itu apa? Bahagia. Agar kalian apa? Bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin bahagia, ya ayo baca Quran. Gitu loh. Ayo kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini yang mengatakan siapa? Allah, bukan saya. Tinggal percaya apa tidak gitu loh. Artinya kalau kita belum menemukan kebahagiaan ketika membaca Quran, berarti ada yang salah. Apakah pengetahuan kita tidak, otak kita tidak kita gunakan, atau hati kita tidak libatkan dalam baca ayat-ayat Al-Quran? Falyafrahu. Terus apa kata Allah? Huwa, dia itu, kuasa kamu terhadap Al-Quran itu khairun, lebih baik, mimma, dari apa, yajma'un, yang kalian kumpulkan Bapak dan Ibu. Ya, cuman kita terbalik. Coba, untuk perkara dunia yang satu saat akan kita lepas, kita tinggalkan, berapa tahun kita persiapkan dengan sungguh-sungguh? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, wis 12 tahun, S1 4 tahun, S2 piro tahun. Sementara sampai kita berumur sekian ini, baca tok yang bisa kita lakukan, yaitu kalau sudah benar. Kalau belum benar kan aneh banget gitu loh. Kita malah menyibukkan diri kita kepada sesuatu yang kita akan tinggalkan, lupa terhadap sesuatu yang akan kita pegang nanti sampai akhir. Gitulah. Saya termasuk di dalamnya. Ya, enggak, ya. Dan kalau kita menghayati juga buku sak tumpuk itu, ya, dari SD berapa bukunya coba, SMP berapa bukunya coba, SMA berapa bukunya, S1 berapa bukunya, S2 berapa bukunya, kumpul dalam Al-Quran itu. Nah, jadi ini pembelajaran Bapak dan Ibu. Sehingga idealnya nih, semakin tinggi ilmunya seseorang, itu semakin kuat dia yakin dengan Al-Quran. Karena fungsi ilmu itu apa? Untuk menunjukkan, memberi arahan. Jadi orang semakin tinggi ilmunya, semakin tambah imannya, semakin tambah amalnya. Gitulah. Nah, jadi monggo Bapak dan Ibu. Jadi orang belajar itu bukan targetnya pinter, wis tahu aku, bukan itu. Tambah atau tidak imannya. Paham nggih Bapak dan Ibu nggih? Maka kenapa Bapak dan Ibu ada sholat 5 waktu rutin, ada Jumatan seminggu sekali, ada puasa Ramadan 1 bulan, ya. Dalam rangka itu sebenarnya bagaimana bibit-bibit keimanan itu bisa hadir, tumbuh, sehingga nanti akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang selalu beramal soleh. Nah itu. Saya kira itu mungkin ada tanya jawab, masih ada waktu. Ini terjemahannya, ini sebagai pembuka saja, nggih. Sebagai pembuka saja. Intinya yuk kita kembali. Saya masalahnya lupa sampai surat apa kemarin. Maka saya buat tadi jam 5.35 itu baru saya ngetik ini. Tidak sempat untuk mengurai. Ini sebagai pengantar saja.
informasi sampai Al-Kafirun nggih. Nah, besok setelah Al-Kafirun kita akan bahas dari juz 30 itu ada banyak inspirasi yang kita dapatkan lewat kajian juz amma itu sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sekarang waktu untuk Bapak dan Ibu, silakan yang mau bertanya. Ibu ada pertanyaan, Bu? Apa nama karena ada. Bapak, ada pertanyaan, Pak? Pak, sudah tinggal tanya, Pak. Pak. Ya, monggo. Iya. Saya tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. 9 ada di ayat 57 kan kita suruh beriman. Iman kan akan menghasilkan ketakwaan. Nah, yang saya tanyakan, ketakwaan itu kan kita suruh apa? Berarti ketakwaan itu kan ada tingkat-tingkatannya, tingkatan takwa. Karena kita suruh apa kan, suruh semuanya kan, dan itu tingkat-tingkatan takwa itu bagaimana dan bagaimana untuk kita mendapat meraihnya sampai yang tertinggi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi Makasih. Jadi gini Bapak dan Ibu, Quran itu sebenarnya menyebut sesuatu bukan dalam arti hanya pada istilah itu sendiri. Quran itu banyak mengajarkan kepada kita proses. Takwa itu hasil, yang disebutkan hasil. Sehingga manusia itu harus berpikir dari mana hasil itu akan berwujud. Ya. Jadi sebenarnya yang dilihat itu bukan hasilnya tapi prosesnya, dan itu yang dinilai. Jadi yang dinilai oleh Allah itu bukan hasilnya tapi prosesnya. Nah, kalau kita bicara takwa, di sana itu prosesnya itu yang dilihat. Ya, saya seringkali memberikan penyederhanaan pada pesan khotib itu. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Ini artinya apa? Tunjukkan kemauan kamu, bukan kemampuan kamu. Jadi kita itu bergerak karena kemauan kita kepingin dekat dengan Allah, bukan kemampuan kamu atau sempatnya kamu, tetapi kemauan kamu untuk mendekat. Itu yang dinilai. Karena kemauan yang terus-menerus akan menghasilkan apa? Kemampuan. Jadi Allahumma paksa, itu kalimatnya yang dinamakan kemauan bismillah, walaupun kita khifafan au thiqalan, dalam ayat yang dikatakan dekatilah Allah walaupun kamu merasa berat atau ringan. Ini kemauan sebenarnya yang diharapkan. Jadi unsur takwa itu adalah kemauan bukan kemampuan. Itu yang dilihat oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah kesungguhan, haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa itu artinya apa? Kesungguhan kita. Kesungguhan kita seperti apa? Harus berbasis ilmu. Itu namanya sungguh-sungguh. Jadi kalau kita mau mendekat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya ngerti ilmu nih, gitu loh. Pertanyaan saya, kita sholat kali ini sungguh-sungguh apa enggak? Tergantung ilmunya seperti apa. Jadi basisnya sungguh-sungguh apa? Ilmu. Artinya dia mengerti, oh ini ketentuannya, oh ini larangannya, oh ini tidak seharusnya, oh ini seharusnya. Itu basisnya ilmu sungguh-sungguh itu. Ya, berkesinambungan yang terakhir, wala tamutunna illa wa antum, ada kesinambungan. Ya, bagaimana cara berkesinambungan? Ya harus melakukan perencanaan. Jadi ibadah itu harus dengan perencanaan, bukan sekedarnya. Nah, kita kalau Jumatan apa coba? Kalau Jumatan, oh ini wis waktu nih. Padahal kalau Bapak Ibu melihat ayatnya, fas'au ila zikrillah itu apa? Bersegera dengan persiapan maknanya. Maka disunnahkan apa?
mandi. Karena kita tidak merencanakan, kita Jumat jadi tidur. Yang Bob, itu yang harus kita rubah. Mengendalikan juga khotibnya, jangan kelamaan. Mengendalikan imamnya juga dan seterusnya, gitulah. Perencanaan, jangan asal comot. Bila perlu materinya diarahkan. Di Kemukus itu materinya mesti bisa ditebak. Karena membaca. Ya, membaca ngulang-ngulang gitu loh. Ya, nah, itu unik. Ya, enggak masalah sih. Yang jelas rukunnya jalan. Ilmu kembali itu. Jadi ilmu plus rencana. Nah, itu yang tidak kita lakukan. Maka dari itu yuk Bapak dan Ibu, kalau kita kepingin takwa, maka prosesnya yang dilihat bukan hasil. Saya kira itu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mencerahkan dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Mari kita doakan anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah di kemudian hari. Dan kita dimudahkan dalam segala urusan, khususnya urusan dunia dan urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.